Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kuhormati dalam Tuhan. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun. Hampir seluruh umat Kristiani sedang sibuk untuk merayakan dan menyambut Natal yang penuh dengan sukacita. Sebab kita semua yakin bahwa kelahiran Tuhan Yesus memberikan kepada kita jaminan dan kepastian bahwa ada harapan hari esok. Manusia tidak hidup lagi sebagai hamba dosa, melainkan kita telah beroleh kasih karunia melalui Yesus Kristus Tuhan kita, sehingga kita sudah menjadi hamba kebenaran. Saudaraku, sepanjang tahun 2023 ini banyak kenangan indah, tapi juga ada kenangan pahit yang kita alami dalam hidup kita. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan sebab Ia masih memberikan nafas sehingga kita boleh menikmati kehidupan yang Tuhan sudah rancangkan bagi kita. Sebab kita tahu bahwa rancangan Allah bagi setiap orang yang percaya adalah rancangan yang penuh harapan. Di dalam kesempatan ini, saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kita agar sebaiknya kita gunakan untuk mengevaluasi kehidupan pribadi dan keluarga kita masing-masing, agar hari Natal yang kita rayakan di dalam bulan ini penuh dengan hikmat dan sukacita dari Tuhan. Saudaraku, dalam kesempatan Natal ini boleh kita merenungkan sejenak di mana ada tokoh yang terlibat di dalam peristiwa Natal itu, yaitu orang Majus. Ya, orang Majus yang datang dari jauh, dari daerah timur, datang ke Yerusalem karena mereka telah melihat bintang sebagai petunjuk bagi mereka bahwa Raja orang Yahudi telah lahir. Mereka datang untuk mengunjungi bayi Yesus. Firman Tuhan yang berkata untuk tujuan untuk menyembah Dia. Ya, orang Majus mau datang ke Yerusalem untuk menyembah Yesus. Itulah sebabnya pada waktu zaman Herodes terkejut mendengarkan kabar demikian yang dikabarkan oleh orang Majus itu. Walaupun kita lihat bahwa Herodes pura-pura untuk mau juga datang menyembah Yesus, bukan menyembah Yesus dengan sungguh-sungguh, tetapi tujuannya adalah supaya bayi Yesus itu dibunuh. Itulah siasat Herodes yang telah mendengarkan kabar itu. Ada hal yang penting yang bisa kita renungkan dari orang Majus yang datang untuk menyembah Yesus. Bisa kita baca di dalam Matius pasal 2 ayat 11 berkata demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, dari ayat ini kita melihat bagaimana para Majus yang mempersembahkan barang berharga, bernilai, dan yang terbaik pada waktu itu. Namun sebelum mereka mempersembahkan apa yang mereka telah persiapkan itu, mereka sujud menyembahnya sebagai raja. Ini adalah suatu sikap yang menyatakan bahwa mereka mau merendahkan diri di hadapan Tuhan sebagai tanda ketidaklayakan di hadapan hadirat-Nya yang suci dan yang kudus. Saudaraku, seharusnya orang percaya harus memiliki sikap seperti ini, tidak membanggakan apa yang dimiliki, baik itu harta, jabatan, kedudukan, atau status sosial, dan bahkan apapun yang kita miliki. Kita yakini semuanya ini hanyalah pemberian Tuhan. Di samping itu, sebagai gereja yang mengakui Yesus sebagai Raja, bukan hanya sampai pada penyembahan yang benar, tapi bagaimana kita mempersembahkan sesuatu yang berharga dan yang terbaik untuk Tuhan. Firman Tuhan yang ditulis Alkitab mengingatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Inilah yang menjadi pegangan kita, bahwa totalitas hidup ini, baik pikiran, perkataan maupun perbuatan, harus menjadi satu kesatuan yang utuh untuk dipersembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi mempersembahkan tubuh artinya totalitas, semua yang kita miliki, tidak boleh sebagian, tetapi semua untuk Tuhan dan bagi kemuliaan-Nya. Saudaraku, ada banyak orang Kristen yang hanya menyembah Tuhan dengan mulutnya, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka tidak sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan, tetapi justru sebagian hidupnya untuk kemuliaan diri dan memuaskan segala keinginan-keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidupnya yang bergejolak di dalam dirinya. Untuk itu, dalam momen Natal ini, mari kita mengevaluasi diri kita dan keluarga kita. Apakah kita sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita, keluarga kita untuk Tuhan? Kalau belum, kita masih belum terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha.